Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Namun sebelum kita memasuki materi, marilah kita awali dengan doa agar kita dapat memahami pelajaran apa hari ini sehingga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang akidah pada bab yang pertama, yaitu beriman kepada Rasul. Sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita mengingat materi yang sebelumnya. Perlu diketahui bahwasanya Nabi adalah utusan Allah dan jumlah Nabi sangatlah banyak. Tidak hanya 25 sebagaimana yang kita ketahui. Menurut hadis dikatakan bahwasanya Nabi adalah 120.000, sementara Rasul adalah 313. Mereka semua mengajarkan manusia untuk bertauhid dan meninggalkan tagut. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin kalian sudah membaca sebagaimana tadi yang Bapak perintahkan untuk membaca terlebih dahulu. Maka pada saat ini Bapak akan menyampaikan langsung materi melalui ringkasannya. Yang pertama, beriman kepada Rasul, Allah hukumnya wajib. Karena beriman kepada Rasul salah satu rukun iman. Seorang Muslim wajib mengimani 6 rukun itu. Salah satunya adalah beriman kepada para Rasul. Nah, bagaimana mengimaninya? Ada 2 cara mengimaninya. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Dan yang kedua adalah menerimanya dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Itulah rukun iman yang harus kita yakini. Dan barang siapa yang tidak mengimani satu saja, katakanlah tidak beriman kepada Rasul, maka dia kafir atau batalah imannya. Kemudian yang ketiga, secara bahasa, Nabi berarti mengkabarkan berita dari Allah atau orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi pengertian Nabi itu secara bahasa adalah mengkabarkan berita. Ya, berita dari langit dalam bentuk wahyu atau firman-firman. Secara bahasa, an-naba, berita yang besar. Nabi jadi membawa kabar, berita yang besar, yaitu wahyu atau firman. Kemudian atau adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita ketahui bahwasanya manusia yang paling tinggi derajatnya
di antara manusia yang lain adalah ya nabi. Ya, bukan para raja atau para pemimpin atau bangsawan, bukan. Tetapi manusia paling tinggi derajatnya adalah nabi. Yang keempat, nabi menurut istilah adalah seorang laki-laki yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah berupa syariat yang sama dengan nabi sebelumnya. Jadi pengertian nabi secara istilah, kalau tadi secara bahasa, secara istilah adalah seorang laki-laki ya. Jadi nabi itu seorang laki-laki, tidak ada yang perempuan. Tidak ada satupun para nabi itu perempuan. Jadi nabi itu adalah laki-laki. Jadi nabi itu seorang laki-laki yang diberi berita atau diberi kabar, diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang sama dengan nabi sebelumnya. Jadi dia meneruskan nabi sebelumnya dan syariatnya sama. Syariat itu adalah ajarannya sama dengan nabi sebelumnya, tidak ada yang beda gitu ya. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Rasul secara bahasa bermakna membimbing atau memberi arahan. Sementara Rasul itu adalah, kalau ditinjau dari sisi bahasa atau etimologi, artinya adalah membimbing atau memberi arahan, pembimbing ya. Pembimbing itu tugasnya ada memberikan arahan ya. Nah, itu secara bahasa kalau dilihat dari sisi bahasa. Kemudian yang keenam, Rasul menurut istilah adalah seorang laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, secara istilah, kalau Rasul itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, jadi bukan budak. Jadi pada zaman dulu ada budak ya. Jadi di sini pengertiannya ditambah, yaitu seorang laki-laki yang merdeka, tidak seorang budak artinya, yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Bedanya adalah membawa syariat baru. Sama seorang laki-laki yang membawa berita atau membawa wahyu ya, tetapi syariatnya baru, itu saja. Kemudian yang ketujuh, sifat wajib bagi Rasul dan Nabi ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat wajib artinya sifat yang mutlak yang dimiliki Nabi, seluruh Nabi dan seluruh Rasul itu 4 itu ada, tidak mungkin tidak ada ya. Kalau keempatnya salah satu saja tidak ada saja, dia bukan Nabi ya. Oleh karena itu sifat yang sangat atau wajib dimiliki para Nabi itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Seluruh para nabi memiliki sifat itu ya. Kemudian yang ke-8, sifat mustahil Rasul dan Nabi ada 4 juga. Nah, ini kebalikannya. Sifat mustahil atau tidak mungkin, yaitu 1, kizbun, 2, khianat, 3, kitman, dan yang keempat adalah baladah. Kitbun itu adalah bohong. Tidak mungkin Nabi itu pembohong. Khianat adalah tidak dapat dipercaya ya, atau mengkhianati. Kemudian yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan firman atau wahyu ya. Nggak mungkin Nabi itu menyembunyikan wahyu. Kemudian dan yang keempat, baladah, bodoh. Tidak mungkin Nabi itu seorang yang bodoh. Kemudian 9, jumlah Nabi dan Rasul adalah 120.000 orang, sedangkan sebagian dari mereka adalah Rasul yang berjumlah 313.
Ini diketahui dari sebuah hadis dari Ibnu Hibban bahwasanya memang Nabi yang seluruhnya itu ada, kalau dihitung jumlahnya 120.000. Cuman yang kita ketahui adalah 25. Kita ketahui dari mana, yaitu dari Al-Quran, ya, dan dari As-Sunnah. Begitu juga Rasul. Rasul yang kita ketahui ada 5 ya. Rasul Ulul Azmi itu ya. Padahal Rasul itu jumlahnya banyak, yaitu 313. Nah, dari 313 itu ada Rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki azam, Rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang tinggi. Ya, itu ada 5. Kalau para nabi yang kita ketahui ada 25, sementara Rasul yang kita ketahui hanya 5. Yang teguh, pendiriannya sabarnya kuat, tinggi, ada 5, yaitu 1 Nabi Nuh, 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Rasul Ulul Azmi. Mereka yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang tinggi. Kemudian yang ke-10, Nabi mendapat wahyu, akan tetapi syariatnya sama dengan Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul mendapat wahyu dan syariatnya yang baru. Ini adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalian harus bisa membedakan Nabi dan Rasul. Nah, ini bedanya. Kalau bedanya adalah Nabi mendapat wahyu, akan tetapi syariatnya sama dengan Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul mendapat wahyu, tetapi membawa syariat baru. Itu perbedaannya. Kemudian yang 11, inti dakwah para Nabi adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi manusia dari menyembah tagut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan kami telah mengutus para rasul itu untuk berdakwah, untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu cuma satu, yaitu mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut. Tagut itu apa? Tagut itu kalau secara bahasa setan ya. Setan. Jadi selain Allah, menyembah selain Allah. Itu disebut tagut. Seperti menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah manusia, menyembah gambar-gambar dan lain sebagainya. Itu namanya menyembah selain Allah, itu namanya tagut. Kalau ada orang yang menyembah patung, itu namanya menyembah tagut gitu ya. Nah, jadi diutus para nabi untuk memberantas itu, yaitu agar manusia itu menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi tagut atau menjauhi setan. Ya. Yang ke-12, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu ada 5 ya, yang disebut Rasul Ulul Azmi. Tetapi yang kita ketahui sebenarnya para Rasul itu tadi disebutkan ada 313. Kalau diurut adalah Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kemudian Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari sekian para Rasul itu yang Ulul Azmi adalah yang pertama adalah Nabi Nuh, kedua adalah Nabi
Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada 5. Ya, mereka dijuluki Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang ke-13, setelah diutusnya Rasul, orang-orang Yahudi dan Nasrani harus mengikuti Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ya. Dan agama langit itu ada 3, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu wajib mengikuti Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan setelah itu tidak ada Nabi lagi. Oleh karenanya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani atau Kristen kita sebutnya di sini, itu harus wajib beriman kepada Nabi Muhammad, mau nggak mau gitu ya. Karena memang Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan kemudian silakan baca kembali dan pahami, dan jika ada yang belum paham bisa nanti bertanya kembali di season yang kedua. Bapak akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.